Kembali di Kompas Petang, Saudara, tol Jakarta Cikampek Minggu siang terpantau ramai di kedua arahnya, khususnya di kilometer 59 yang mengarah ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik seperti di kilometer 48 pertemuan arus dari tol layang dan tol bawah. Kepadatan juga terjadi di kilometer 57 rest area. Aktivitas keluar masuk kendaraan warga menghambat laju kendaraan lainnya. Selain kendaraan yang akan meninggalkan Jakarta untuk mudik dan juga berwisata, kendaraan arah Jakarta juga ramai sejak pagi untuk menghindari kepadatan arus balik malam nanti. Sementara itu, Saudara, jelang hari terakhir penyekatan dan pengetatan arus balik mudik Lebaran 2021 di kilometer 34 tol Jakarta Cikampek, tes antigen masih terus dilakukan hari ini. Ada 500 warga yang mengikuti tes antigen secara acak. Hasilnya ada 5 orang yang dinyatakan reaktif. Kelimanya langsung dirujuk ke Wisma Atlet untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hari ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kurang lebih 500 orang. Jadi sudah kita temukan ada yang positif sebanyak 5 orang untuk hari ini dan semuanya sudah kita rujuk atau kita kirim ke Wisma Atlet untuk dilakukan observasi lebih dalam di Wisma Atlet oleh teman-teman yang ada di sana. Pasca libur Idul Fitri, jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet tembus angka 2.013 pasien. Dibandingkan Senin pekan lalu, jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet 1.300 pasien dan kini naik hingga 700 pasien. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dipenuhi oleh pasien dengan klaster pemudik dan juga klaster keluarga pada pasca libur Lebaran kemarin. Penyekatan arus balik mudik Lebaran 2021 masih terus dilakukan. Kita pantau prosesnya. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Aulia Faradina. Selamat petang, Aulia. Seperti apa hasil penyekatan hari ini jelang hari terakhir penerapan penyekatan di kilometer 34 tol Jakarta Cikampek? Ya Astrid, jelang hari terakhir proses penyekatan di kilometer 34 tol Jakarta Cikampek mengarah ke Jakarta ternyata masih cukup banyak masyarakat ataupun juga pengendara yang kedapatan tidak membawa berkas bebas COVID untuk masuk ke wilayah Jabodetabek. Nah, dari data termutakhir hingga sore hari ini tercatat ada 682 orang yang kedapatan tidak membawa surat bebas COVID sehingga harus mengikuti tes cepat antigen di posko penyekatan kilometer 34 ini. Dari 682 orang yang dites antigen, tercatat hasilnya ada 5 orang yang terindikasi positif COVID-19. Mereka semua langsung dibawa oleh petugas kesehatan yang ada di sini untuk menuju ke Wisma Atlet. Sementara kalau dibandingkan dengan data kemarin di hari Sabtu, tercatat ada 857 orang yang diwajibkan mengikuti tes cepat antigen di posko penyekatan kilometer 34 ini dengan hasil 9 orang positif COVID-19. Nah, memang proses penyekatan ini masih dilakukan sampai hari ini dan beberapa waktu sebelumnya di Telantas Polda Metro Jaya pun telah menyatakan bahwa proses penyekatan ini akan terus dilangsungkan hingga tanggal 31 Mei besok. Dan rencananya besok di hari terakhir penyekatan akan ada Kakor Lantas dan juga pihak Dirlantas Polda Metro Jaya yang akan memantau langsung bagaimana jelang berakhirnya proses penyekatan di kilometer 34 ini. Perpanjangan proses penyekatan hingga tanggal 31 Mei sebelumnya juga dilakukan lantaran pada pasca libur Lebaran terjadi peningkatan jumlah kendaraan dari wilayah luar Jakarta menuju ke wilayah Jabodetabek melalui tol Jakarta Cikampek, sehingga hal inilah yang disebabkan dan juga ditujukan agar memperpanjang proses penyekatan di kilometer 34 ini. Sementara bagi mereka pengendara yang mengikuti proses penyekatan di sini tapi hasilnya negatif ataupun membawa surat bebas COVID-19, mereka diizinkan untuk melanjutkan perjalanan dan juga diberikan stiker oleh petugas di sini sebagai tanda bahwa saat mereka nanti memasuki posko penyekatan lainnya akan bisa langsung lewat. Dari pihak Pemprov DKI Jakarta sebelumnya juga sudah memberikan 3 opsi bagi mereka yang kedapatan positif COVID-19 dari pemeriksaan di posko penyekatan untuk selanjutnya melakukan isolasi mandiri. Yang pertama adalah Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang memang hingga saat ini masih ditunjuk oleh petugas gabungan yang ada di posko penyekatan kilometer 34 untuk dirujuk ke Wisma Atlet apabila kedapatan ada yang positif.
dari pemeriksaan di posko kilometer 34 ini. Kemudian tempat yang kedua adalah hotel-hotel yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah pusat sebagai tempat isolasi mandiri. Kemudian opsi yang ketiga adalah mereka yang terindikasi positif COVID-19 bisa menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Tetapi dengan catatan harus berada dalam pengawasan dari petugas puskesmas setempat. Kemudian juga proses dari penyekatan ini menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan dilakukan secara 2 tahap ataupun 2 lapis, yakni yang pertama adalah di titik penyekatan setibanya para masyarakat dari luar kota di titik penyekatan kilometer 34, yang kedua juga Pemprov DKI ini melibatkan perangkat RT dan RW bagi masyarakat yang baru tiba di wilayah domisili mereka untuk dilakukan pengecekan dan juga pelaporan secara berkala. Tentunya hal ini dilakukan untuk meminimalisir proses penyebaran ataupun juga penularan COVID-19 di DKI Jakarta. Karena kita tahu bersama Sid dan juga saudara, bed occupancy rate ataupun juga tingkat keterisian pasien di rumah sakit di wilayah DKI Jakarta, menurut Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini meningkat 3% hingga mencapai 29%. Sementara kalau di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga ini jumlahnya kita ketahui meningkat. Sebelum Lebaran kami pantau nih jumlah pasien ada sebanyak di kisaran 1.000 hingga 1.200 pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Tetapi pasca libur Lebaran ada peningkatan hingga saat ini tingkat keterisiannya sebanyak 33%. Tentunya perlu ada sinkronisasi dari pemerintah pusat dan juga petugas-petugas gabungan yang bertugas di posko-posko penyekatan untuk melakukan pemeriksaan secara tegas dan juga rutin kepada masyarakat yang dari luar kota menuju ke wilayah DKI Jakarta supaya tidak ada ledakan kasus COVID baru di wilayah DKI Jakarta. Astrid. Terima kasih jurnalis Kompas TV Aulia Farina melaporkan langsung dari penyekatan kilometer 34 tol Jakarta Cikampek.